Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita tentang 38 sifat yang dimiliki oleh generasi gemilang, yaitu generasi Nabi dan para sahabat yang telah mencontohkannya kepada kita semua, dan kita telah sampai pada sifat yang ke-18, yaitu mawas diri dan merasa diri lemah. Seorang mukmin mengetahui bahwa hawa nafsunya adalah musuh paling besar, maka dia harus menghadapinya dengan tegar dan penuh kewaspadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, koreksilah dirimu sebelum mereka mengoreksinya. Lihatlah perbuatanmu sebelum orang lain melihatnya, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi cobaan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, pada hari ini kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Quran Surat Al-Haqqah ayat 18. Urwah bin Zubair berkata, aku melihat Umar bin Khattab membawa seember air di atas pundaknya. Lalu kukatakan, wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas melakukan ini. Umar menjawab, ketika aku didatangi oleh utusan-utusan yang penting dan taat, membuat hatiku terperanjat dan aku memecahkannya. Dalam Tahdzib Madarius Shalikin halaman 429. Seorang mukmin selalu mengintrospeksi dirinya, yaitu dengan menyangka dirinya hina. Dia memandang dirinya seolah manusia yang kecil dan memandang dirinya dengan penuh kekhawatiran, serta memandang orang lain dengan penuh harapan. Apabila ia melihat orang yang lebih besar dari dirinya, ia berkata, dia telah terlebih dulu melakukan amal saleh. Sebaliknya, apabila melihat yang lebih kecil darinya, ia berkata, dia lebih dulu melakukan dosa. Akan tetapi setelah ia melakukan perbuatan itu dan diiringi dengan keikhlasan, dia merasa ragu akan diterima atau tidaknya, karena ia buruk sangka pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut? Yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Apakah orang yang mencuri, berzina, minum arak, tapi dia takut kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak wahai anak Siddiq, maksudnya anak Abu Bakar As-Siddiq, tapi ia adalah orang yang melaksanakan salat, berpuasa, bersedekah, dan takut kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Malik bin Dinar berkata, demi Allah, kalau Malik berada di pintu masjid, maka ia berkata, kejahatan akan keluar dari masjid untuk menyeret kamu sekalian kepadanya. Apabila ada seorang yang memuji di hadapan Ibnu Taimiyah, ia berkata, demi Allah, setiap waktu sampai sekarang saya selalu berusaha memperbaiki Islam saya, karena saya belum menjadi muslim yang baik. Sifat yang ke-19 adalah memandang sama antara pujian dan celaan. Seorang muslim mengetahui bahwa pujian bagaikan minuman yang dirindukan setiap orang,
dan bisa membuatnya sombong. Ia pun mengetahui ancaman Rasulullah SAW bahwa seorang yang memuji saudaranya di depan beliau, celakalah engkau telah memutuskan leher saudaramu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Oleh karena itu seorang muslim berusaha agar minuman itu tidak sampai kepadanya dalam bentuk apapun. Kalaupun sampai, ia menerimanya dengan hati-hati sehingga baginya pujian dan celaan adalah sama. Ia tidak sedih atau marah apabila ada orang yang mencela atau mengkritiknya. Begitu pula ia tidak merasa bangga apabila ada yang memujinya. Sifat yang berikutnya yang ke-20 adalah menjaga hal-hal yang dilarang. Seorang mukmin tidak suka menggunjing saudaranya, tidak menyebarkan fitnah di antara mereka, tidak mencari-cari kesalahan mereka, dan tidak berburuk sangka terhadap mereka. Firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Seorang mukmin suka menutupi kesalahan dan menjaga rahasia muslim lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, artinya tidaklah seorang hamba menutupi kesalahan hamba yang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ia mengetahui bahwa perkataan adalah amanah. Karenanya ia tidak mengabarkan segala apa yang ia dengar, tetapi meneliti apa yang ia katakan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, cukuplah seseorang dipandang dusta apabila ia menceritakan seluruh apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin menjauhi dirinya dari hal-hal yang tidak penting. Dalam hadis disebutkan salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Sifat yang ke-21 adalah tidak mencemooh atau menghina sesama muslim. Seorang mukmin tidak menghina mukmin lainnya, meskipun ia banyak berbuat maksiat. Ia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui akhir kehidupan seseorang, karena mungkin saja Allah meneliti hatinya dan menemukan kesombongan dan kedengkian padanya, sehingga Allah menghancurkan perbuatannya. Atau Allah meneliti hati orang-orang yang bermaksiat dan dia menemukan pada orang-orang tersebut rasa rendah dan ketakutan. Kemudian ia mengampuni dan memudahkan jalan tobat baginya. Ibnu Qayyim berkata, dosa yang dipandang hina adalah lebih baik daripada ketaatan yang dibanggakan. Sesungguhnya apabila engkau bertobat dalam keadaan tidur dan bangun dengan penuh penyesalan, itu adalah lebih baik daripada engkau menghabiskan malam dengan ibadah, kemudian bangun dengan penuh kebanggaan. Karena amal seorang yang sombong tidak akan diterima. Sesungguhnya apabila engkau tertawa sambil menyadari dosa adalah lebih baik daripada engkau menangis dengan keadaan bangga. Dan rintihan orang yang berdosa lebih dicintai Allah daripada orang yang bertasbih dengan penuh kebanggaan. Karena mungkin saja Allah menjadikan dosa sebagai obat yang bisa mengeluarkan penyakit yang parah, sementara engkau tidak merasakannya. Dari kitab dari Tahdzib Madarijus Shalihin halaman 120. Ingatlah sabda Rasulullah SAW yang artinya, cukuplah kejelekan seseorang apabila ia menghina saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin tidak dendam terhadap orang lain, meskipun ia pernah menyakitinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah engkau menampakkan kedengkian terhadap saudaramu, karena mungkin saja Allah mengasihinya dan memberikan malapetaka kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi.
Ibnu Qayyim berkata bahwa suatu hari ia menemui gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, memberitahukan kematian musuh yang paling dibencinya. Lalu Ibnu Taimiyah membentak dan menolaknya dan menyuruhnya pulang. Kemudian Ibnu Taimiyah pergi menuju rumah keluarga musuh Ibnu Qayyim yang mati untuk mengatakan belasungkawa dan berkata, "Anggaplah saya sebagai pengganti dia dan segala apa yang kau butuhkan. Saya akan berusaha membantumu." Mereka pun merasa gembira dan mendoakannya sehingga Allah mengampuninya dan meridhoinya. Seorang mukmin tidak pernah menzalimi muslim lainnya. Apabila ia bersalah atau melanggar hak orang lain, ia segera meminta maaf. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang pernah menzalimi kehormatan seseorang, maka hendaklah ia meminta maaf sebelum datang hari kiamat, di mana dinar dan dirham tidak berguna. Apabila ia mempunyai amal soleh, Allah akan menguranginya sesuai dengan kezalimannya. Dan apabila ia tidak mempunyai kebaikan, Allah akan mengambil kejelekan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin tidak pernah mengejek muslim lainnya, mencela atau memanggilnya kecuali dengan panggilan yang paling disukainya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita yang mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Sifat berikutnya yang ke-22 adalah benar dan jujur. Seorang mukmin selalu benar. Ia tidak pernah berbohong meskipun hal itu harus dibayar dengan kepahitan. Dia mengetahui bahwa apabila melakukan kebohongan, meskipun di dunia bisa menyelamatkan, tetapi di akhirat pasti akan mencelakakan. Sebaliknya, kejujuran meskipun kadang-kadang membahayakan di dunia, tetapi akan menyelamatkan di akhirat kelak. Kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk adalah contoh tentang kejujuran. Itulah wasiat Allah kepada kita setelah mengisahkan mereka dalam surat At-Taubah, yang artinya, "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Quran Surat At-Taubah ayat 119. Kejujuran seorang mukmin dimulai dengan jujur terhadap diri sendiri dan lalu disebarkan kepada orang lain. Engkau akan melihat ia benar dalam perkataan dan perbuatannya, tidak pernah korupsi, tidak melanggar janji, tidak khianat, dan tidak memberikan kesaksian palsu. Ia menyampaikan amanah, menepati janji, dan kebenarannya yang menjauhkannya dari nifak. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia melanggar. Dan apabila diberi amanat, ia berkhianat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Sifat berikutnya yang ke-23 adalah serius dan selalu optimis. Seorang mukmin selalu serius dalam kehidupannya, menghadapi segala sesuatu dengan penuh semangat, tidak santai dalam hal-hal yang serius, dan tidak menganggap ringan atau mengakhir-akhirkan ketika bekerja. Hal itu sebagaimana firman Allah yang artinya, "Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 63. Seorang mukmin juga kuat fisiknya.
Ia selalu melakukan hal yang menyehatkan tubuhnya dan menjauhi hal yang membahayakan kesehatannya. Ia kuat kemauannya dan kemauannya pula dapat melemahkan besi. Seperti yang disebutkan dalam hadis, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan ia pun dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dalam setiap kebaikan. Bersegeralah dalam hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, janganlah mengatakan seandainya saya begini tentu akan begini. Tapi katakanlah Allah telah menentukan dan apa yang Dia kehendaki akan terjadi. Sesungguhnya berandai-andai membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Seorang mukmin selalu tegas dalam menghadapi segala permasalahan. Tidak terlihat bimbang atau ragu-ragu. Bahkan sebelum melakukan sesuatu, ia bermusyawarah dengan orang lain dan meminta petunjuk kepada Tuhannya. Apabila mengambil keputusan, ia langsung melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bersikaplah positif, rajin memperhatikan kepentingan kaum muslim, ikut serta dalam setiap kebaikan, bersabar atas penderitaan mereka, ikut merasakan kebahagiaan dan penderitaan mereka, serta bersama-sama memikirkan problem mereka dan berusaha memecahkannya. Rasulullah SAW bersabda, artinya orang mukmin yang bergaul dengan orang lain, bersabar atas penderitaan mereka adalah lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan orang lain dan tidak bersabar atas penderitaan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ciri lain orang mukmin adalah optimis dan tinggi semangatnya. Hatinya selalu terkait dengan surga dan kenikmatannya, sehingga bisa merasakan kenikmatan melihat Tuhannya dan kekasihnya serta menyertai nabinya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, saya bermalam bersama Nabi SAW. Beliau bersabda, mintalah. Saya menjawab, ya Rasulullah, saya meminta agar bisa menyertaimu di surga. Beliau bersabda, adakah yang lainnya? Saya menjawab, hanya itu. Kemudian beliau bersabda, perbanyaklah dirimu bersujud. Hadis riwayat Muslim. Untuk mencapai derajat kesempurnaan tidak cukup dengan angan-angan, melainkan perlu usaha yang sungguh-sungguh dan kontinu. Firman Allah yang artinya, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula dengan ahli kitab. Barang siapa melakukan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain Allah. Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 123 dan 124. Di samping cita-citanya yang tinggi, seorang mukmin tekun tidak putus asa dalam mencapai cita-citanya tersebut. Setelah menentukan tujuannya, ia berusaha dengan segenap kemampuan untuk merealisasikan tujuannya. Ia tidak membiarkan keputusasaan mengekang jiwanya apabila usaha awalnya gagal, tapi terus berusaha tanpa bosan dan jenuh. Ia menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya dicapai dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan pengorbanan, keringat, kesabaran, dan ketekunan. Benar apa yang dikatakan seorang penyair, janganlah sangka kemuliaan itu kurma yang engkau makan. Engkau tidak akan mencapai kemuliaan sehingga engkau cicipi kesabaran. Seorang mukmin mengetahui bahwa ketinggian cita-cita dan ketekunan dalam mencapai tujuan membutuhkan penggunaan kesempatan yang baik dan tidak menyia-nyiakannya dalam hal yang tidak bermanfaat. Ia juga tidak banyak bergaul atau berkumpul yang sifatnya tidak karuan, tetapi ia selalu sibuk baik demi kepentingan agamanya maupun untuk kehidupan dunianya.
Hal itu sebagaimana firman Allah yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari segala urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Quran Surat Al-Nasr ayat 7. Waktu adalah kehidupan dan modal manusia yang sebenarnya. Barang siapa yang memikirkan kewajiban yang harus dilakukan, ia akan menemukannya lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak pernah menyesali sesuatu melebihi penyesalan akan hari di mana matahari terbenam dan ajalku berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Sifat berikutnya yang ke-24 adalah mulia dan dermawan. Seorang mukmin selalu menjaga kemuliaan dan kedermawanannya, memberikan sesuatu dengan lapang dada dan mengharap balasan hanya dari Allah. Hal itu sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Seorang mukmin tidak hanya beramal ketika kaya dan serba ada, tetapi juga ketika sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Dia tidak mengharapkan balasan materi, pujian, sanjungan, dan penghormatan atas amal dan pekerjaan yang telah dikerjakannya. Ia hanya mengharap pahala dari Allah. Firman-Nya yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surat Al-Insan ayat 8-9. Seorang mukmin menghargai dan mensyukuri kebaikan, serta tidak menentang dan memandang rendah hal ini. Ia menghormati orang yang menghormatinya dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah ia, dan barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hormatilah. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat berikutnya yang ke-25 adalah sederhana dan moderat. Seorang mukmin moderat dalam seluruh aspek kehidupannya, mengisi hidupnya dengan nilai-nilai Islam. Ia tidak merugikan satu bagian dari yang lainnya, tapi memberikan hak pada semua. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya badanmu, matamu, dan istrimu mempunyai hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Ia menempatkan segala sesuatu sesuai proporsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Ia tidak membesar-besarkan masalah kecil atau sebaliknya, selalu mendahulukan yang lebih penting, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Ia sederhana dalam ibadahnya, tidak membebani diri dengan pekerjaan yang tidak kuasa dilakukan, karena perjalanannya masih panjang. Dalam hadis disebutkan, agama ini mudah dan tidaklah seorang menjelekkan agama ini kecuali akan kalah. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin juga tidak berlebihan dalam hal makanan dan minuman. Firman Allah yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ia juga sederhana dalam beramal. Firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67.
Seorang mukmin sederhana dalam berpenampilan dan bergaul dengan yang lainnya. Ia berkumpul dengan mereka dalam kebaikan dan meninggalkan mereka dalam kejelekan, hura-hura serta maksiat. Ia sederhana dalam menilai dan memandang persoalan. Ia juga tidak memutuskan dengan emosi tetapi dengan rasio, serta tidak menuduh seseorang dengan fasik atau pendosa kecuali ada alasan yang benar. Mukmin adalah umat yang moderat sebagaimana firman Allah yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sifat berikutnya yang ke-26 adalah memelihara kesucian jiwa. Seorang mukmin senantiasa menjauhi dosa dan mengutamakan yang halal dalam segala hal, meninggalkan beberapa hal yang mubah karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Firman Allah yang artinya, itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Seorang mukmin tidak mau mendekati syubhat atau keraguan-raguan karena akan menyeretnya kepada yang diharamkannya. Nabi SAW bersabda, halal sudah jelas dan haram pun sudah jelas. Antara keduanya banyak hal yang syubhat yang tidak diketahui kebanyakan orang. Siapa yang menjauhi syubhat, ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang melakukan syubhat, ia telah jatuh kepada yang haram. Laksana penggembala di sekitar kebun terlarang dan ia hampir memasukinya. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang, dan daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ia mengutamakan makanan dan minuman yang halal. Ia tidak mau memakan dan meminum sesuatu yang tidak jelas dan halal dan haramnya, kecuali sudah diketahui kehalalannya. Ia juga mengutamakan pekerjaan yang halal dalam penerimaan rezeki, dalam bergaul dengan orang lain, serta dalam setiap perkara lainnya. Seorang mukmin meninggalkan hal yang meragukannya, sebagaimana yang diucapkan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, saya menjaga satu ajaran Rasulullah SAW, yaitu tinggalkan hal yang meragukan dan lakukan hal yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak melihat sesuatu yang lebih mudah daripada meninggalkan dosa, dan tinggalkanlah apa yang meragukan hatimu. Sifat yang berikutnya yang ke-27 adalah berkorban di jalan Allah. Seorang mukmin mengorbankan harta, waktu, tenaga, bahkan jiwanya di jalan Allah, sebagaimana dilakukan Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkannya menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Juga seperti yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabatnya ketika harus meninggalkan tanah airnya Mekah, harta dan keluarganya untuk hijrah ke Madinah mencari ridho Allah. Suhaibu Rumi berkata, ketika saya hendak hijrah ke Madinah, orang-orang Quraisy berkata, hai Suhaib, dulu kau datang tanpa harta, sekarang kau hendak pergi dengan hartamu. Sungguh itu tidak akan terjadi. Lalu aku katakan kepada mereka, jika aku berikan hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkanku pergi? Mereka menjawab, ya. Maka aku berikan seluruh hartaku kepada mereka, dan ketika sampai di Madinah, aku ceritakan hal ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, beruntunglah Suhaib, beruntunglah Suhaib. Berkaitan dengan riwayat ini, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 208. Orang mukmin telah bersumpah kepada Allah menjual dirinya dan hartanya untuk memohon keridhaannya dan mendapat surganya. Ia tidak kikir dalam memberikan harta, waktu, dan jiwanya untuk Allah. Firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Bukti nyata akan kebenaran pengorbanannya bagi Allah adalah selalu mendahulukan kepentingan agama daripada kepentingan pribadinya.
Ia tidak mengeluh meninggalkan urusannya untuk melaksanakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya. Artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Sifat yang ke-28, berjuang di jalan Allah. Seorang mukmin selalu siap berjuang di jalan Allah kapan saja. Ia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Bukti utama kejujurannya adalah kecintaannya pada jihad di jalan Allah, karena medan jihad akan mengantarkannya kepada kematian dan senang hidup di dunia. Orang yang telah menjual dirinya dengan sesungguhnya selalu mengharap dapat menyerahkan kepada pemiliknya. Karenanya ia rindu untuk melaksanakan jihad fisabilillah, menunggu panggilan jihad untuk segera disambut seruannya tersebut. Firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 111. Sifat yang ke-29 adalah teguh dalam membela kebenaran. Seorang mukmin senantiasa teguh dalam membela kebenaran. Tidak sedikit pun berpaling, tidak pula menyerah atas ancaman bagaimanapun besarnya. Dia menyadari bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu yang ringan pada hari ini, maka dia akan meninggalkan perkara besar di hari kemudian, dan begitulah sampai hal tersebut menjadi suatu kebiasaan. Seorang mukmin dengan keteguhannya selalu menjaga panji Islam tetap tegak. Karena itu ia tidak akan membiarkan panji Islam lepas dari tangannya. Bahkan dia jatuh tanpa panji tersebut untuk diserahkan kepada generasi berikutnya. Begitulah sampai menjelang hari kiamat. Nabi SAW bersabda, artinya akan selalu ada satu kelompok dari umatku yang merintis kebenaran. Mereka tidak menjadi mudarat lantaran orang-orang berpaling meninggalkan mereka, sampai kemudian datang hari kiamat, mereka tetap demikian. Riwayat muttafaq alaih. Sejarah umat membuktikan bahwa agama Islam tidak sampai kepada kita secara suci, bersih, dan jelas kecuali dengan kemuliaan Allah serta keutamaan orang-orang yang teguh dalam perjuangannya. Mereka itu orang-orang yang tidak gentar dengan cambuk yang mendera, tidak pula takut belenggu api membara atau terpedaya harta dan kekuasaan. Rasul kita sebagaimana yang sudah kita ketahui, beliau menghadapi berbagai tantangan, intimidasi agar meninggalkan dakwahnya. Setelah mereka gagal dengan cara tersebut, mereka beralih menekan dan mengancam Abu Thalib pamannya. Sifat yang berikutnya yang ke-30 adalah berupaya agar tidak dikenal. Seorang mukmin sangat menjaga agar orang lain tidak merasakan keberadaannya. Apabila dia berkumpul, tidak seperti kebanyakan orang lain yang ingin menampakkan diri. Ia tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk menjaga munculnya kesalahpahaman atas dirinya, karena itu adalah masalah berat yang harus dipikul. Maka ia akan selalu menjaga kerendahan hatinya dari kedudukan dan sanjungan orang lain. Karenanya ia akan tetap menuju keteduhan. Sifat berikutnya yang ke-31 adalah menjauhi kekuasaan. Seorang mukmin berupaya sekuat tenaga agar terlepas dari kekuasaan dan jabatan, karena hal itu sangat banyak merugikan dan godaannya sangat besar. Hampir tidak seorang pun sanggup melepaskan diri dari pengaruh jeleknya. Akibatnya jiwa terhanyut mencintainya.
Seorang mukmin harus menyadari hal itu dan berusaha menentang hawa nafsunya serta membenci segala bentuk kekuasaan. Rasulullah SAW telah melarang kita bersikap tamak terhadap kekuasaan. Siapa yang memintanya berarti ia meminta dunia. Disebutkan dalam hadis, artinya sesungguhnya kekuasaan akan membuatmu tamak dan menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin saat ia tidak menemukan jalan keluar dalam menerima tanggung jawab tersebut, sesungguhnya kehidupannya telah terbalik, sedih dan bingung. Bahkan tidaklah berlebihan jika dikatakan ketika dia menerima kekuasaan, ia tidak ubahnya seperti orang yang mendapat musibah dan dia tahu bahwa dia sedang berjalan menuju neraka. Bagi seorang mukmin, ketakutan ini akan mendorong dia terus meminta perlindungan kepada Allah dan akan mendorongnya pula lebih jeli berpikir dalam setiap langkah serta mengambil pelajaran dari sekelilingnya. Ia tidak akan bertindak sewenang-wenang dengan pendapatnya dan senantiasa mengkaji dirinya dari hal yang paling kecil sampai masalah yang besar. Kemudian dia berharap menjauhkan dirinya dari keputusannya sendiri. Sifat berikutnya adalah yang ke-32, tidak hasud. Seorang mukmin telah mendidik dan melatih dirinya untuk mencintai dan berbuat kebaikan kepada orang lain, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak hasud kepada siapapun atas kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Tidak ada sesuatu pun dalam hatinya keinginan dari orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang-orang muhajirin. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Ia juga mengetahui bahwa hasud bukanlah sifat orang-orang mukmin. Hasud akan menyiapkan setiap kebaikan, sebagaimana dalam hadis disebutkan, artinya jauhilah sikap hasud karena hasud akan menyiapkan setiap kebaikan, sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat berikutnya yang ke-33 adalah tidak mudah terpedaya. Seorang mukmin tidak terpedaya dengan sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Ia selalu menyadari kekuasaan Allah dan tidak mengakui bahwa kenikmatan itu adalah semata hasil dari jerih payah dirinya sendiri. Ia senantiasa merasa lemah dan fakir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau sekejap saja ia terlepas dari mengingat Allah, pastilah ia akan celaka. Maka kebaikan mana lagikah yang diraihnya selain dari Allah yang memiliki keutamaan dan anugerah. Sifat berikutnya yang ke-34 adalah tidak sombong. Seorang mukmin tidak berlaku sombong sebagaimana firman Allah yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Dia menjauhkan diri dari segala sikap yang membuat dia sombong dan dari sifat orang-orang mutakabir. Bagaimana tidak, karena dia mengetahui bahwa kesombongan adalah rintangan terbesar yang merintangi seorang hamba masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketentuan untuk menjauhkan taufik dan perkenannya terhadap orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Quran Surat Al-A'raf ayat 146. Allah telah mengharamkan surga bagi orang yang sombong. Dalam sebuah hadis dijelaskan, artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil apapun. Hadis riwayat Muslim. Sifat berikutnya yang ke-35 adalah bersegera dalam kebaikan. Seorang mukmin senantiasa cenderung untuk mengerjakan amal saleh, pandai menggunakan kesempatan senggang sebelum datang kesibukan, yaitu memanfaatkan waktu positif pada masa mudanya